Di episode sebelumnya, dua lempengan giok surgawi hancur menjadi debu di hadapan Wang Lin. Energi surgawi merasukinya, aura Wang Lin meledak, memaksa 7 bendera putih takluk di kakinya. Bersama Dutian, Wang Lin menuju rawa mematikan, Pilu, untuk merampas giok langit. Dua penatua sekte serangga setan muncul, menolak keras permintaan mereka. Dutian dan Wang Lin tak gentar, aura mematikan dan pedang emas surgawi siap menghancurkan siapapun yang menolak. Sebuah perjanjian rahasia pun tercipta, setengah giok langit berpindah tangan. Di balik semua ini, bendera 1 miliar jiwa menjadi senjata kunci, membuat 4 pembudidaya transformasi jiwa pun tak berdaya. Kekuasaan sekte pemurnian jiwa tak tertandingi, dan Wang Lin kini menyadari, setiap langkah mereka adalah jalan menuju tirani dan kekuatan mutlak. Saat sosok itu muncul, badai darah langsung menerjang. Beberapa anggota kuat Forsaken Immortal Clan tewas seketika di tangan Qian Feng, dan ia maju untuk menantang sang Master Junior Klan Forsaken Immortal. Pertempuran mereka, ibarat benturan petir di langit malam, mengguncang seluruh planet. Itulah duel pemimpin generasi berikutnya dari kedua belah pihak, pertarungan yang membuat semua orang terpana. Meski Qian Feng tak meraih kemenangan mutlak, ketenarannya melesat ke langit. Seluruh benua tahu kini bahwa ia adalah saudara magang senior Liu Mei, murid langsung Suzaku generasi sekarang, menjadi yang kedua hanya di bawah Liu Mei sendiri. Namun, identitas Qian Feng ternyata lebih dalam. Ia adalah keturunan Suzaku generasi sebelumnya. Seperti bulan yang memancarkan cahaya perak, Qian Feng bertarung habis-habisan hingga akhirnya menandatangani perjanjian damai. Negara Suzaku menyerahkan semua negara budidaya peringkat 3, memaksa klan Forsaken Immortal menangguhkan serangan mereka. Namun, di kejauhan, awan hitam pekat telah muncul kembali, membawa pertanda gelombang kehancuran berikutnya. Mata Dutian menyipit tajam. Forsaken Immortal Clan memulai serangan kedua mereka, gumamnya. Cheng Niu, di dalam awan itu, aku merasakan seorang dukun yang kekuatannya setara dengan Soul Transformation tingkat menengah. Mungkin ada yang lebih kuat, mungkin kultivator Ascendan. Keluarkan bendera itu, kita harus menerjang. Wang Lin tetap tenang. Tangannya terulur, memanggil bendera 1 miliar jiwa. Kabut hitam pekat menggulung keluar, menelan tubuhnya dalam aura kelam. Dutian juga mengeluarkan bendera yang sama, dan keduanya meluncur ke awan hitam yang menderu, diiringi ledakan sonik dan ratapan jiwa yang memekakkan telinga. Raungan gemuruh muncul dari awan hitam. Anggota Forsaken Immortal Clan melesat maju, tapi sebuah teriakan dari dalam awan hitam menghentikan mereka, membuka jalan bagi seorang pria paruh baya berjubah istana, diikuti seorang lelaki tua bungkuk yang tampak rapuh dan suram. Wang Lin mengenali lelaki tua itu, orang yang dulu mengejarnya ke celah spasial dan terjebak di sana. Namun, berkat topi jerami dan kabut hitam yang membungkusnya, orang tua itu tak mengenalinya. Orang-orang dari Soul Refining, gumam pria paruh baya itu dengan senyum tipis. Satu lambaian tangannya, dan kekuatan tak kasat mata membungkus Dutian dan Wang Lin seperti sangkar besi tak tergoyahkan. Dukun 9 daun, suara Dutian bergetar dalam kabut. Tiba-tiba, bendera 1 miliar jiwa di sekelilingnya memekik, 13 jiwa utama keemasan ungu turun dari langit, layaknya dewa-dewa gelap. Serang, teriaknya. Ledakan jiwa merobek udara. Anggota Forsaken Immortal Clan di bawah level Soul Transformation langsung mati seketika saat 13 jiwa utama menyerbu mereka. Pria paruh-baya itu terdiam, baru saja merasakan sendiri kekuatan bendera yang ditakuti dalam legenda. Dia mundur beberapa langkah dan membuka celah bagi Dutian dan Wang Lin melesat pergi. Namun, ini belum berakhir. Dutian berhenti, menoleh dan berbisik pada Wang Lin, lihatlah baik-baik, mengapa para kultivator Ascendan ketakutan akan bendera ini. Pria paruh-baya itu mengejar, pelangi melengkung di langit. Dutian meludahkan darah, 500 juta jiwa, 13 jiwa utama, muncul. Langit langsung kelam, bumi berubah menjadi neraka. Ratapan jiwa menggema, dan 500 juta jiwa berkumpul membentuk formasi raksasa. 13 jiwa utama, formasi pemurnian. Teriak Dutian. Aura hitam meledak, membentuk tangan raksasa yang jatuh dari langit, seperti dewa memenggal dunia. Berhenti. Pria paruh-baya itu membalas, 5 cahaya warna berbeda muncul dan berputar membentuk kuali besar yang menarik fragmen jiwa. Dutian hanya tertawa, 13 jiwa utama, menyatu. Dalam sekejap, semua jiwa utama bergabung menjadi satu, kekuatan yang cukup untuk mengguncang langit, aura Ascendan yang menggetarkan bumi. Pria paruh-baya itu menatap dengan mata penuh kengerian. Dia akhirnya sadar, bendera ini bukan sekadar legenda, ia nyata dan haus darah. Dutian menatapnya dingin. Cepat pergi. Soul Refining Sekku tak akan ikut perang ini.
Pria paruh baya itu membalas dengan kepahitan. Kau menang hari ini. Kami berjanji, tak akan menginjakan kaki ke wilayah kalian. Du Tian hanya melambaikan bendera dan pergi bersama Wang Lin. Mata Wang Lin berkilat penuh gairah. Dunia ini luas, dan bendera 1 miliar jiwa, adalah kunci untuk menaklukkan semuanya. Dengan bangga Du Tian berseru, inilah kekuatan bendera 1 miliar jiwa milik Soul Refining Sekku. Bagaimana menurutmu, Wang Lin? Luar biasa, jawab Wang Lin, suaranya bergetar. Du Tian tertawa, tak ada cara yang tunggal untuk menggunakan bendera ini. Leluhur generasi ke-6 membuat formasi dari bendera ini, sementara leluhur generasi ke-10, dia menelannya untuk melahap jiwa musuh dan memperkuat dirinya. Dia menatap Wang Lin, tapi, yang paling ditakuti, adalah kekuatan fusi. Jiwa Ascendan yang barusan kau lihat, diciptakan oleh fusi, meski hanya sementara. Namun, itu cukup untuk menantang seorang Ascendan. Mata Wang Lin berkilat serius. Dan Suzaku generasi kedua, apa hubungannya dengan semua ini? Du Tian mengangguk perlahan. Setelah generasi pertama Suzaku mengorbankan diri untuk menyegel klan Forsaken Immortal, generasi kedua diangkat. Dia luar biasa, tidak seperti semua yang datang sesudahnya. Dia hanya memerintah 1000 tahun, tapi kekuatannya, lebih besar dari siapapun. Ia menatap jauh ke langit. Itulah alasan mengapa Soul Refining Sekku selalu ditakuti. Karena, di saat para Ascendan terkuat dunia ini muncul, bendera 1 miliar jiwa akan menjadi penentu akhir. Suasana di udara tiba-tiba menjadi dingin, saat pria muda dengan aura jahat itu tersenyum samar dan berkata, saya rasa saudara Cheng belum pernah mendengar nama saya. Pastilah murid magang saya yang nakal itu membocorkannya, sambil menjelek-jelekkan saya. Suara Du Tian memotongnya, penuh ketegasan. Cukup, Qian Feng, buka formasi ini sekarang juga, atau kau akan terkubur di sini selamanya. Qian Feng hanya tertawa kecil. Senior, jangan salah paham. Saya hanya ingin mengukur seberapa hebat Anda, tanpa niat membunuh, hanya saling menguji. Du Tian mendengus, siap melantunkan mantra. Namun, Wang Lin melangkah maju. Suaranya tenang, namun tegas. Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Mata Qian Feng langsung bersinar, penuh semangat. Dia melangkah keluar dari layar lampu hijau, berhenti 10 kaki dari Wang Lin. Bagus sekali, tak heran kau bisa menumbangkan Li Yuanfeng dan leluhur klan setan raksasa. Namun Wang Lin tak mau mendengar ocehannya. Seketika, pedang surgawi di tangannya muncul, berkilauan oleh energi spiritual langit yang kuat. Satu tebasan, bersih, cepat, bagaikan petir. Suara benturan yang mengguncang langit. Qian Feng terpental mundur 1000 kaki, wajahnya kehilangan senyum. Pedang surgawi Wang Lin telah memaksanya memuntahkan seteguk darah, dan jarinya yang menahan serangan itu kini mati rasa. Kau, harta surgawi, gumam Qian Feng, tercengang. Namun Wang Lin tak memberi waktu bagi Qian Feng untuk pulih. Dia membuka mulutnya, memuntahkan cahaya hitam yang berputar di udara. Bendera jiwa 1 miliar jiwa muncul. Dengan satu gelombang tangannya, lautan jiwa beterbangan, mengerumuni Qian Feng. Melahap, teriak Wang Lin. Dalam sekejap, 12 jiwa utama muncul di antara lautan jiwa, tersenyum dingin, langsung melesat menyerang Qian Feng. Qian Feng tak menyangka Wang Lin akan menyerang tanpa basa-basi. Sebagai murid inti Forsaken Immortal Clan, tak pernah ada yang begitu lancang padanya. Namun, Wang Lin tak peduli. Baginya, ini satu-satunya kesempatan, bertarung dengan seluruh kekuatan dan mematahkan kepercayaan diri lawannya. Melihat situasi itu, Du Tian tak bisa menahan tawa. Cheng Niu ini benar-benar mewarisi semangat sekte pemurnian jiwa, bertindak cepat, menghantam dengan keras. Qian Feng yang terdesak akhirnya meraih sebuah harta, penusuk merah menyala. Suzaku Ao, teriak Du Tian di dalam hati. Itu harta semu surgawi, bahaya sekali. Namun Wang Lin hanya tersenyum dingin. Meledak, ledakan jiwa yang luar biasa. 100 juta jiwa meledak sekaligus, menciptakan gelombang kehancuran yang mengguncang langit. Qian Feng segera menyingkirkan penusuk Suzaku Ao dan duduk bersila, membentuk formasi pelindung. Cahaya hijau dari Suzaku melingkupi tubuhnya, memakan ledakan dan menahannya. Namun wajahnya pucat pasi, darah mengalir dari sudut bibirnya. Wang Lin menarik mundur 12 jiwa utama dan berdiri diam, seolah pertarungan sengit tadi tak pernah terjadi. Setelah 3 tarikan napas, layar lampu hijau menghilang. Qian Feng melangkah keluar, wajahnya suram, matanya penuh amarah. Namun dia menekannya dan tersenyum palsu. Brother Cheng, luar biasa. Saya sungguh terkesan. Wang Lin hanya menatap dingin dan berbalik pergi. Du Tian menyeringai dan mengikuti di belakangnya, meninggalkan Qian Feng berdiri sendiri. Begitu Wang Lin menghilang, Qian Feng berbisik pelan, kupu-kupu merah, keluar.
Seorang wanita bergaun merah melangkah keluar, anggun namun matanya kosong, bagaikan boneka tanpa jiwa. Qian Feng meletakkan jarinya di dahinya, menyedot energi hidupnya. Red Butterfly hanya menatap kosong, sementara tubuhnya melemah, wajahnya pucat. Qian Feng menarik jarinya, kini wajahnya memerah penuh vitalitas. Dia menatap ke arah Wang Lin pergi, berbisik pelan namun penuh dendam, "Wang Lin, aku akan membunuhmu. Semuanya akan menjadi milikku, domainmu, domain saudara magangmu, bahkan domain guruku sendiri." Kembali ke gua terpencil, Wang Lin duduk bersila, membuka tas yang diberikan Du Tian. Begitu ia memindai isinya, matanya terbelalak. Lebih dari 100 kali lipat batu giok surgawi yang kudapat dari alam surgawi. Ia mengeluarkan batu giok surgawi itu. Cahaya putih memenuhi gua, menenangkan jiwa dan memurnikan daging. Energi spiritual surgawi membanjiri Wang Lin, memadat menjadi bola kecil di dalam tubuhnya, awal transformasi menuju tahap soul transformation. Hari demi hari berlalu, batu giok hancur menjadi abu. Wang Lin menepuk tasnya lagi, mengambil lebih banyak batu giok surgawi, menyerap energi spiritual yang mengalir deras. Langit di luar masih tenang. Namun di dalam gua itu, Wang Lin bertarung melawan dirinya sendiri, menembus batasan, melangkah menuju tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Sosok Zuquezi berdiri seperti dewa perang, mengenakan jubah merah menyala yang seakan-akan menelan cahaya di sekitarnya. Rambutnya tergerai liar meskipun tak ada angin, memancarkan aura yang membuat bahkan para ascendan mundur tak berdaya. Di hadapannya, Du Tian mencengkeram erat bendera 1 miliar jiwa, wajahnya dipenuhi amarah dan tekad. Suara Zuquezi terdengar tenang, tapi berat. "Du Tian, sekte pemurnian jiwa kalian dulu membuat perjanjian dengan negara Suzaku. Ketika negara kami dalam bahaya, kalian harus meminjamkan bendera ini." Du Tian membalas dengan kemarahan yang membara, "Pencuri tua Zuque. Aku tak pernah mendengar perjanjian ini. Jika kau ingin merebutnya, datang dan ambillah." Zuquezi hanya menghela napas pelan, "Perjanjian ini ada dalam catatan lama. Aku tak berniat mencuri, hanya meminjam." Suara angin menderu saat Zuquezi mengulurkan tangan. Langit memerah, membentuk tangan raksasa yang menekan Du Tian. Namun, Du Tian meraung keras, "Pencuri tua." Dia mengibaskan bendera 1 miliar jiwa. Suara jeritan dan tangisan jiwa yang tak terhitung membanjiri langit, mengguncang tanah hingga gunung-gunung runtuh. 35 jiwa utama memimpin lautan jiwa, merobek tangan merah raksasa menjadi kepingan. Mata mereka memancarkan kebencian, mengepung Zuquezi. Zuquezi menatap lautan jiwa yang mendidih di sekelilingnya. "Du Tian," katanya dingin, "jika kau tetap keras kepala, maka aku akan meminjamnya, selama 10.000 tahun. Du Tian tertawa getir. "Pencuri tua Zuque, sekte pemurnian jiwa kami punya pepatah, selama bendera ini ada, sekte kami hidup. Jika kau ingin mengambilnya, datang dan rebut sendiri." Tangannya membentuk segel. Seketika, 1 miliar jiwa berkumpul, melebur pada 35 jiwa utama. Mereka bersatu menjadi kekuatan yang mampu membelah langit, langit terbagi menjadi merah membara dan hitam kelam. Aura yang muncul menandingi kekuatan Zuquezi. Namun, Zuquezi tak gentar. Dia mengeluarkan bulu merah legendaris, melemparkannya ke udara. Bulu itu menyala menjadi api Suzaku suci. Suara jeritan menggema ketika 3 gunung sekte pemurnian jiwa mencair menjadi lahar hitam dan langsung berubah menjadi gas. Api suci merenggut semua, gua Wang Lin lenyap, sekte pemurnian jiwa musnah. Tapi di tengah api, Du Tian duduk bersila, darah mengucur dari bibirnya. "Melarikan diri dari jiwa," teriaknya. 35 jiwa utama melebur menjadi satu, menciptakan tubuh berbentuk manusia dari awan hitam pekat. Zuquezi tertegun. Tubuh awan, kekuatan tahap akhir ascendan. Tapi wajahnya mengeras. Dia mencabut pedang Suzaku, pusaka surgawi merah menyala, menyedot nyala api di sekitarnya. Orang awan itu hanya tersenyum dan membentuk pedang putih yang identik. 2 pedang surgawi saling berbenturan, menciptakan suara petir yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, pedang putih berlipat ganda menjadi 8, menusuk langit dan bumi. Zuquezi mundur, wajahnya pucat. Dia berusaha menyegel pedang-pedang itu ke dalam labu sihir, tapi labu itu hancur berkeping-keping. 8 pedang putih menghantamnya tanpa ampun, memaksanya untuk memanggil jurus terlarang, segel Suzaku yang misterius, mantra kuno yang hanya diketahui satu Suzaku setiap generasi. Ledakan mengguncang benua, awan-awan terbakar, tanah berguncang. Tubuh awan hancur berkeping-keping, tetapi wajah Du Tian masih memancarkan tawa getir. "Pencuri tua, hidupku akan segera habis. Tapi aku takkan menyerahkannya." Zuquezi terengah-engah, darah membasahi sudut bibirnya. Dia menatap Du Tian dengan dingin.
Du Tian, jika kau menyerahkan bendera jiwa ini, aku bersumpah akan membangun kembali sekte pemurnian jiwa, dan memulihkan kejayaan leluhurmu. Du Tian hanya tersenyum sinis. Pencuri tua Zukue, kau takut terluka, dan kau tahu perang melawan klan abadi sudah dimulai. Kau tak punya banyak waktu. Zukue Zi menarik napas dalam-dalam. Dia sadar, pertarungan ini bukan hanya tentang bendera, tapi tentang waktu. Tentang kehormatan. Tentang harga hidup dan mati.